Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Syifa. Oh ya, kita berlanjut ke kasus berikutnya, yaitu tentang Alice House Laundry. Alice House Laundry adalah usaha jasa penatu dan dry cleaning. Usaha tersebut melayani masyarakat umum dan hotel-hotel di sekitar tempat usaha. Jasa yang ditawarkan meliputi pencucian segala macam pakaian laki-laki dan wanita, karpet, spray, gorden, dan sebagainya. Usaha yang didirikan dan dipimpin oleh Eli Harjono tersebut beralamat di Jalan MT Haryono nomor 15 Jakarta. Berikut ini transaksi bisnis yang terjadi selama Juni 2015 yang dilakukan oleh perusahaan. Ini Juni. Oke. Untuk nomor 1, pemilik menginvestasikan dananya dengan membuka rekening perusahaan sebagai modal awal sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 1. BT01. Berarti menginvestasikan, ada uang yang masuk. Kas pada modal. Bukan modal, sebenarnya equity. Ekuitas LI. Sebesar, ini cari coaknya. Coaknya ini ya. Debitnya 10 juta. Oke, kita ke tanggal berikutnya. Tanggal 2. Duanya ada 2 lagi. Ada 2A dan 2B. 2A. Pemilik membayar ruangan gedung untuk kegiatan usaha sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 2A. Ini BT02. Pemilik membayar sewa ruangan, berarti ke beban sewa. Beban sewa. Dan kasnya berkurang karena dia bayarnya secara cash. Kita masukin coanya sebesar 2 juta. Selanjutnya, tanggal 2B, perusahaan memberi peralatan penatu, mesin cuci, setrika, dan ember secara kredit sebesar 6,5 juta. Selanjutnya 2B. BT3. Satunya peralatan, karena dia beli peralatan penatu. Dan kredit, berarti kalau secara kredit berarti yang utang ya. Berarti utang usaha. Oke. Sebesar 6.500.000. Selanjutnya ada tanggal 3. Perusahaan memberi perlengkapan penatu, sabun deterjen, sabun pelembut, dan sabun pewangi sebesar 750.000 secara tunai. Tanggal 3. Ini BT4. Ini perlengkapan penatu. Secara tunai berarti kas. Kasnya keluar. Coanya di input sebesar 750. Selanjutnya tanggal 4. Perusahaan membayar pemasangan iklan di beberapa surat kabar ibu kota secara tunai sebesar 500.000. Tanggal 4.
Berarti beban iklan ada gak? Kas. Sebesar 500. Selanjutnya tanggal 7. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa penatu, pakaian dan laki-laki, wanita, spray karpet selama 1 minggu secara tunai sebesar 2 juta rupiah. BT 6. Berarti perusahaan memperoleh pendapatan, berarti kan dapat duit karena secara tunai. Ini ke penjualan, ya nggak? Pendapatan jasa. Jualnya masukin sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 10. Perusahaan memperoleh pinjaman bank untuk menambah kapasitas perusahaan sebesar 15 juta. Berarti dapat duit kan karena minjem duit ke bank itu. Lawannya utang bank. Masukin nomor coannya sebesar 15 juta. Selanjutnya tanggal 13. Perusahaan membayar sebagian utang atas pembelian peralatan penatu sebesar 2 juta rupiah. 13 BT 7. Kok langsung BT 8 ya? Oh, ini 5-nya ada 2. Salah. Ini berarti 7. Ini 8. Perusahaan membayar sebagian utang, berarti utangnya dibayar. Utang berkurang di debit. Utang usaha ini ke kas. Lawannya karena membayar utang. Masukin coannya 2 juta. Selanjutnya ada tanggal 14. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa penatu selama 1 minggu sebesar 5 juta dengan rincian 3,5 dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Berarti tanggal 14 BT 9 berarti kan dapat uang sama piutang usaha ya. Dapat ini pendapatan jasa. Masukin coannya. Ini sebesar tadi kan 3,5 juta dibayar tunai. Sisanya dibayar kemudian, berarti masuk piutang usahanya 1,5. Pendapatan jasanya 5 juta. Selanjutnya tanggal 15. Perusahaan membayar gaji karyawan untuk 2 minggu sebesar 750.000. BT 10. Beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan. Kas. Bayar gaji berarti keluar uang kan. Sebesar 750.000. Selanjutnya tanggal 18. Perusahaan membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 950.000. BT 11. Beban listrik, air, dan telepon.
Selanjutnya tanggal 20. Selanjutnya tanggal 20 perusahaan membayar beban asuransi sebesar 200.000. B12 beban asuransi kas 200.000. Selanjutnya tanggal 21 perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa selama 1 minggu sebesar 6 juta secara tunai. Pendapatan jasa, dapat duit, terus pendapatan jasa sebesar 6 juta. Selanjutnya tanggal 25 perusahaan menerima piutang atas pendapatan yang terutang tanggal 14 sebesar 1,5. Nih yang piutang usaha dia udah dapat duitnya. 14 berarti dapat kas, piutang berkurang di kredit 1,5. Selanjutnya tanggal 27 pemilik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau disebut dengan PRIV. B15 PRIV ibu, siapa tadi? PRIV bapak, PRIV Eli. Kas, masukin cuanya sebesar selanjutnya tanggal 28. Perusahaan memperoleh pendapatan atas jasa penatu selama 1 minggu 7,5 dengan isinya 5,5 dibayar tunai, sisanya akan dibayar kemudian. Sama ya jurnalnya kayak yang tadi. Sama kayak ini nih jurnalnya. Dapat uang kasnya 55. Sisanya berarti 2 juta ya. Pendapatan jasanya 75. Selanjutnya tanggal 30 perusahaan membayar gaji karyawan lagi. Kan karena dia per 2 minggu ya tadi aku baca. Jurnalnya sama beban gaji karyawan. Pas IB 17. Selanjutnya tanggal 30. 30-nya ada 2. Saya 30. 30 A, 30 B. 30 B sekarang. Perlengkapan penatu yang masih tersisa pada bulan ini sebesar 150.000. D 18. Berarti beban perlengkapan. Beban perlengkapan penatu. Perlengkapan penatu yang masih tersisa pada bulan ini. Nih, kita lihat kan perlengkapan penatunya tadi berapa? Nih, perlengkapan penatunya kan 750.000. Yang masih tersisa 150.000. Berarti 750.000 dikurangi 150.000 adalah 600.000. Berarti bebannya itu 600.000. Ini untuk jurnal umumnya. Laundry. Alice Laundry. Selanjutnya kita masuk ke Alice House Laundry. Buku besar. Yang pertama ada kas. Akun kas kita filter dulu.
Ini kas. Saldo kasnya ada 34.600.000. Selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha saldonya ada 2 juta. Selanjutnya ke perlengkapan penatu 1104. Nah, ini kan guys, perlengkapan penatu kan sisa 150.000. Ini yang dimaksud dengan soal ini. Nih, perlengkapan penatu yang masih tersisa pada bulan ini sebesar 150.000. Makanya tadi aku masukin beban perlengkapannya itu 600.000. Jadi sisa saldo atau sisa perlengkapan penatu itu sisa 150.000. Kalau masih ada yang belum ngerti, tanya di chat aja ya. Tanya di chat. Tulis di kolom komentar. Selanjutnya perlengkapan penatu dengan SHA 1201. 6,5. Selanjutnya utang usaha dengan COA 2101. Utang usaha. Dengan saldo 4,5. Utang bank. Ada 15 juta. Selanjutnya ekuitas LI 10 juta. Selanjutnya price 1 juta. Selanjutnya pendapatan jasa. Ini kurang. Dengan saldo 20 juta. Beban gaji karyawan. Ini saldonya 1,5. Selanjutnya beban perlengkapan penatu. Ada 600.000. Selanjutnya beban iklan 500.000. Selanjutnya beban listrik air dan telepon 950.000. Selanjutnya beban asuransi sebesar 200.000. Selanjutnya ada beban sewa sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya kita ke neraca saldo Alice House Laundry. Ini nama-nama akun yang ada di transaksi Alice House Laundry. Ini nama akunnya, kita masukin saldo-saldo yang tadi kita udah posting di buku besar. Kasnya ada 34 juta. Utang usahanya ada 2 juta. Perlengkapan penatunya ada 150.
peralatan penatunya ada 6,5. Utang usahanya 4,5. Utang banknya 15 juta. Ekuitasnya 10 juta ya. 10 juta. Drive-nya ada 1 juta. Pendapatan jasanya 20 juta. Beban gaji karyawan 1,5. Beban perlengkapan 600.000. Beban iklan 500.000. Beban listrik air dan telepon 950.000. Beban asuransi 200.000. Beban sewa 2 juta. Nah, ini saldonya udah balance antara kredit dan debit. Jadi ini adalah neraca saldo untuk Alice House Laundry. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.